terlihat dari arah Lani Vibe. Come to the rescue, berhasil bisa mendapat sebuah knockdown. Terlihat last man standing dari Beona Fight mampu bertahan dong. Akan coba diinjak, hitmark dicari dan itu dia menggunakan Yuhai. Yuhai yang harus ter-knockout, tapi lihat ada backup dari seorang Ryzen merayu UMP-nya akan dicari kelihatan. 1v1, Selain ke arah bagian kanan, akan coba dicari, akan coba ditahan. Dan lihat dari seorang Ryzen merayu UMP-nya lihat dan Luxi akan menjadi umpan nampaknya baitnya. Dan Luxi di belakang dan pakai Yuhai lihat satu persatu player dari Bigetron berperan sebagai umpan ke Eldoge. Betul, dan 1v1 masih berlangsung kali ini antara Ryzen dan dari sebuah broken wall yang menjadi pembatas. Ryzen, Nate-nya dilemparkan ke arah bagian depan juga meletup di sana. Dua player terknock. Lihat gerakan cepat untuk melakukan sebuah defense sendiri. Tiga bahkan ter-take down di sana, menyisakan last man standing dari Boom, yaitu Ken. Ini dia match yang kedua di OG Map. Let's welcome Erangel. Yes, kita akan memainkan Erangel untuk yang pertama kalinya di hari yang kedua di week yang ketiga kali. Dan kalau misalkan kita lihat dari bagian potongan jalur pesawatnya, ini cukup enak banget sih untuk semua tim yang turun di arah bagian kanan maupun di bagian kiri dari Erangel itu sendiri. Setuju sama Windy, ini cukup 50-50 ya, walaupun memang cenderung ke arah bagian kanan, namun di bagian kiri pun tidak terlalu sulit karena letak atau spawn vehicle-nya Erangel ini boleh gua katakan cukup pasti lebih baik daripada kita melihat di bagian Miramar yang kadang-kala bisa berubah juga. Namun benar kata Windy, dengan jalur pesawat seperti ini, Alter Ego tidak perlu bermain di bagian Stalber misalnya, bisa langsung ke arah bagian military base, pun juga terlihat supply bank yang akan langsung bergerak ke arah bagian kiri, Verifier, kemudian Bigetron sementara Antron di bagian farm, kemudian ke Skull dan tim-tim lainnya. Jadi ini masih cukup baik lah untuk semua tim. Ya, betul banget. Dan kalau misalkan kita lihat sejauh ini belum ada perubahan drop zone yang begitu signifikan yang dilakukan oleh tim-tim bermain. Kalau misalkan kita mengingat untuk area livescape berarti untuk di area sekitar scrappingan quarry akan cukup kosong dan juga sempat livescape itu mengincar bagian arah shelter. Berarti untuk saat ini Boom bisa leluasa ataupun bisa memperluas juga nih area jangkauan dari mansion ke arah shelter dan juga ke arah prisonnya. Betul, tapi ada satu hal yang menarik nih Windy. Gue lihat di overall ranking in Erangel, Genesis Dogma ada di peringkat kelima dengan 237. Namun lihat dua playernya masuk ke top 5 elimination atau eliminator di Erangel. Dimana ini menandakan Genesis Dogma PR-nya tinggal satu sih, berarti cari placement point. Karena secara elimination udah tinggi banget ya Windy ya. Ya, betul banget. Dan kalau misalkan kita dari seeker yang pertama, ini cukup nyaman banget sih untuk dibandingkan oleh tim-tim lain. Cuma ada beberapa tim aja yang belum masuk ke dalam circle selanjutnya. Untuk Aura mungkin yang masih berusaha untuk mencari beberapa spawn vehicle untuk bisa menuju ke arah bagian Gergopol. Betul banget, Genesis Dogma sepertinya. Nah ini, tadi gua katakan mereka ada PR untuk mengubah placement point. Dari arah vehicle-nya, entah gua melihat tidak terlalu condong ke arah bagian Primors yang memang jauh dari bagian zona. Atau mereka bisa juga, opsi kedua adalah scrapping di sekitaran quarry. Mengingat Livescape juga tidak bermain. Karena kalaupun Livescape bermain di zona seperti ini, mereka akan menuju ke arah bagian shelter. Oleh karenanya, mungkin itu yang akan dimainkan Genesis Dogma. Namun Onyx ini bermain cukup agresif, ada tembakan langsung ke arah zone dan mereka akan retreat, rotasi terlebih dahulu ke arah bagian sekitaran Gatka juga. Yes, betul. Dan juga Onyx sering kali terlihat itu memberikan pressure ke tim-tim yang terlintas di jalan mereka untuk bisa memberikan beberapa suppressing fire. Tapi nampaknya fight tidak akan dilanjutkan begitu aja karena Onyx pun masih punya waktu lagi untuk bisa mereka menuju ke area bagian yang dituju. Dan juga waktu lagi untuk mereka bisa masuk dalam circle yang pertama. Betul, dan ini akan sepertinya menuju ke arah bagian Gatka sebagaimana gua katakan. Dan tadi ada sebuah fun fact ya dari Onyx juga, mungkin banyak juga sih dari komunitas yang udah tahu. Namun bagi yang belum tahu, gorong-gorong tadi memang bisa langsung dilewati kalau mobil kita cepat. Yes. Kalau lambat sudah nyungsur pasti banget. Dilihat dan dia udah dapat di sekitaran prison ya, di bagian high groundnya jadi udah cukup baik. Leons di bagian luar justru ter-take down oleh Playzone. Dari Genesis Dogma udah mulai di pick up oleh Yuhaibe. Yuhaibe ini menurut gue adalah salah satu player yang berani banget. Betul. Dia berani untuk take action, kemudian juga berani untuk melakukan pick off ke arah lawan. Dan dengan tembakan-tembakan itu, oke nggak kenok nggak apa-apa, tapi setidaknya ngejauhin lawan untuk tidak serta-merta bergerak ke arah tempat mereka. Yes, betul banget. Dan juga nampaknya di arah bagian lower ground di mana Genesis Dogma pun nampaknya udah mulai mengetahui informasi bagian high ground udah dijaga oleh tim Bigetron. Tapi untuk itu kita lihat ada beberapa tim pun yang juga harus bisa menahan sakitnya Blue Zone. Ada Eagle 365 yang masih berusaha untuk revive, kayaknya satu rekan out. Tapi di arah bagian luar lihat ada tim Dewa United juga yang dari tadi udah mulai mengawasi ke arah tim Bigetron juga, Keldoge. Betul, dan tidak hanya Dewa United, lihat ada pergerakan Bonafide yang sudah semakin ke arah bagian tengah, pun juga RRQ. Leons yang tadi udah ter-take down 2 kali oleh Playzone setelah sempat di-revive, ternyata tidak bisa untuk bertahan. Dan di bagian map kita melihat ada pergerakan dari zone juga yang akan masuk, dan ini berbahaya karena terjepit dua situasi yang berbeda. Bahkan ada tembakan dari Tuyol juga langsung menuju ke arah bagian zone, namun bisa untuk ngacir terlebih dahulu, tidak ada reload yang dilakukan, berarti Tuyol pun terbatas secara ammunition dan mencoba dapatkan loot berikutnya. Namun ini dia, Global Spot Roma terjadi, reload terlebih dahulu, hip fire dilakukan, namun justru yang memenangkan oleh Zone Fly Kido berusaha untuk melakukan end dapat memang, namun langsung di take down juga. Sekarang Mortal akan berhadapan dengan Mineral 1v1 2 player dengan aim power
power yang luar biasa besar. Ada Nate dari Mort, Dikuk cukup matang, namun ada balasan juga. Mort terkena Nate kah? Ternyata tidak. Lebih matang dari Mort justru. Namun tembakan dari bagian atas juga tidak bisa diindahkan karena banyak tim yang mulai datang lagi. Ada Supply Bank, ada Dewa di bagian atas juga. Dan Nate dari Mort connect splash damage walaupun Mineral masih bisa untuk melakukan revive. Ke arah temannya Banyu pun masih menunggu di bagian high ground. Ya, sebetulnya nampaknya pun dari arah Rahmat akan coba nge-revive satu rekan out yaitu dari arah tim Fly Kido, di mana Mort pun akan langsung aja maju. Ada commit push yang akan coba dibangun oleh Mort, akan ada spread terus semakin terdapat. Satu knockdown lagi tuh tim Zone Esports dicari, FPP Mort dilakukan tapi Mort lihat udah low engine. Tapi mereka satu buah knockdown lagi. Mort, what happened? Dapatkan 2 knock sekaligus dari arah tim Zone Esports KL Doge. Luar biasa banget Mort mengganti karena bagian FPP. Kemudian dapat headshot dari seorang Fly Kido. Asa kali ini ter-take down oleh Supply Bank. Namun masih bisa untuk melakukan pantauan karena Supply Bank pun belum terlalu aman untuk maju ke dalam zona. Zone di tempat lain justru dengan 2 player knockdown tidak bisa untuk melakukan revive serta merta. Namun Eagle 365 juga join the fight. Dia lihat ada beberapa player yang pincang, akankah terus melaju atau turun? Turun seperti dari Eagle ini justru sekarang situasi yang berbalik tidak aman untuk RRQ Ryu, Windy. Yes, betul banget. Karena lihat dari Supply Bank akan mencoba untuk nge-kontes karena tim RRQ di mana lemparan utility bertubuh itu dilontarkan dari arah Rosemary untuk bisa memborbardir pertahanan dari tim RRQ di mana Mort pun berhasil bisa di-revive, udah mulai bangkit. 2 player lagi dari tim RRQ, tapi lihat Asa akan memberikan lemparan granat balasan, tapi nampaknya masih belum mampu mengenai sosok seorang Rosemary yang masih bisa menari-nari dengan indah di dalam compoundnya. Eagle 365 yang mendapatkan winner chicken dinner di game sebelumnya justru harus ter-take down kali ini di peringkat ke-15. Ada Nate kembali lagi dilemparkan Rosemary. Sniper ulung dari Supply Bank kali ini masih coba untuk bertahan, namun SG ketika maju ternyata Nero ketika maju ter-take down oleh SG. Ada sebuah Nate low toss saja lemparkan ke arah bagian depan, namun India fight yang ada di bagian pinggir zona. Keluar dari zona terlebih dahulu untuk melihat pergerakan dari Nero. Namun lihat Nero McLary mencoba untuk maju ke arah bagian depan juga tidak berhasil. Hexas lemparkan Nate lagi, Rancid juga. 2 Nate lempar ke arah bagian depan tapi Jersey masih bisa bertahan. Ada sebuah front shot namun gagal. Nero berhasil untuk melumpuhkan Skylights Reverse Blue di pinggir zona kali ini, Windy. Ya, betul luar biasa banget dan bahkan Nero pun masih mempunyai waktu lebih untuk bisa nge-revive satu rekannya out. Tapi kita masih fokus kembali di mana RRQ pun masih berhadapan dengan tim Supply Bank. Tapi di arah bagian luar lihat Genesis Dogma pun udah mulai memanteki ke arah bagian tempatin oleh tim Bigetron Red Alien. Oh my god, peperangan tidak berhenti-henti ya Windy sedari tadi. Bahkan Onyx pun sekarang yang tadi kita lihat cukup terjepit ketika tidak bisa bergerak dari bagian shelter. Keshi mendapatkan knockdown ke arah bagian victim. Aura akan berusaha gerak ke arah bagian atas. Kemudian Zuxi pun men-take down satu player dari Boom. Dan lihat gerakan cepat untuk melakukan sebuah sendiri. 3 bahkan ter-take down di sana. Menyisakan last man standing dari Boom. Yaitu Ken yang melemparkan sebuah net meletup di bagian sana. Zuxi terkenakah? Masih bisa bertahan di bagian batu tersebut. Ya, betul dan lihat Boom misalkan last man standing di mana Ken pun udah terlihat posisinya ada sebuah pick tipis tadi yang diintip oleh seorang Ken. Akan coba nge-revive kah? Ternyata masih belum dipegang. Fokker pun akan coba mundur sedikit untuk bisa dijangkau posisinya oleh seorang Ken untuk saat ini. Tapi lihat Bigetron terus menghujani dengan granatnya untuk bisa memborbardir pertahanan dari arah tim Boom KL Doge. Tapi lihat dari Bigetron ini makin agresif. Maju ke arah bagian depan. 2 bahkan terspot Boom di sana. Tembakan dari bagian atas dari UHB. Dari bagian bawah dilakukan oleh Zuxi. Close quarter combat terjadi. Jump shot dilakukan, Zuxi melakukan backup dan Boom Esports pulang ke lobby dengan sebuah commit push dari Bigetron Red Aliens. Ya, betul dan ini benar chaos banget dan lihat fight akan kembali terjadi antara Nero dan juga NFT di bagian high groundnya pun ada beberapa suppressive fire diberikan untuk bisa menekan pertahanan dari arah tim NFT yang menyisakan 2 player terakhir mereka dan lihat bahkan di arah kirinya masih ada tim Aura yang bisa mengganggu pergerakan dari arah tim NFT. Iya dan lihat dari NFT benar-benar terdesak ini tidak mudah namun Ramones nih tadi connect dan melakukan sebuah elimination confirm 2 player terakhir dan bahkan datang contender baru Aura dari bagian belakang. Flippy ter-take down oleh Chisun dengan nade-nya. Ada balasan coba dibangun oleh Ramones namun ngacir Aura ke bagian high ground. Belum terdeteksi Ramones dan kali ini Ramones harus berdiam terlebih dahulu. Tidak boleh membuka posisi karena 4 orang Aura itu bukan lawan mudah untuk di-take down. Ya, sebelumnya sebentar dulu sih lihat mengenai angle yang tertinggi dan connect. Mereka satu buah knockdown dan ada tactical min yang begitu tajam dari seorang Luxi berhasil
bisa melihatkan satu buah knockdown lagi ke arah tim Aura. Bigetron lama kita saksikan kembali lagi yang semakin panas kali ini. NFT pun dipulangkan ke lobby Aura, sudah terkonfirm satu player yang menjadi elimination. Dan dari titik ini justru Bigetron mendapatkan high ground yang luar biasa. Luxi masih tapping dengan mini 14 nya, bahkan ada utility yang dilemparkan kembali lagi bermaksud memberikan sebuah damage, kena di sana namun tidak mendapatkan sebuah knockdown. Masih pecah, masih panas, ada nade berikutnya tapi ada tembok, sebuah broken wall yang menjadi pembatas. Ryzen, nade-nya dilemparkan ke arah bagian depan juga meletup di sana. Dua player ter-knockdown, menyisakan Chisun sebagai last man standing dari Aura Esport kali ini, Windy. Yes, betul, dan nampaknya dari arah Luxi pun akan coba memberikan target selanjutnya dari tim Bonafide, di mana Troyul pun udah cukup low, terkena tapping yang tajam dari arah mini seorang Luxi, tapi belum mampu ditumbangkan. Hitmarknya dicari, hitmarknya terdeteksi, dan itu dia knockdown lagi kembali didapatkan oleh tim Bigetron Red Alliance. Kali kedua Luxi melakukan tembakan dari smoke dan bahkan Zuxi tidak mau ketinggalan, maju ke arah bagian depan, gocek kanan kiri namun Aura tertembak dari bagian belakang juga. Dan lihat Bigetron Red Alliance sudah mendapatkan 9 total elimination kali ini. Yes, betul, dan bahkan Aura pun harus pulang ke lobby, tapi kita lihat dari Dewa United terhimpit posisinya, ada trading knock yang terjadi antara Genesis Dogma dan juga Dewa United. Ryzen ter-knockout, Satar ter-knockout juga, tapi ada bala bantuan yang akan datang juga dari tim Genesis Dogma, di mana dari seorang Nichil akan coba nge-revive satu rekan ter-knockout, yaitu dari arah seorang Star. Betul, tapi Daybot masih mencari, ada hipfire coba dibangun juga. Ryzen masih ter-takedown di sana, sementara Genesis Dogma, tim yang tadi mungkin kesulitan untuk masuk, bahkan ter-takedown kali lagi oleh RRQ, mencoba untuk memporak-porandakan defensif yang dibangun oleh Dewa United. Tentu sudah tidak mudah kali ini. Ryzen masih melakukan heal, smoke saja yang menjadi penghalang antara keduanya, namun 2 melawan 3 kali ini. Daybot masih maju ke arah bagian depan, ada sebuah step yang sudah terdengar, tentunya Ryzen keluar. Daybot cukup low HP, knockdown, tapi trade terjadi antara keduanya. Hands mencoba untuk mendapatkan knock berikutnya, berhasil memang didapatkan, namun tidak mendapatkan sebuah hasil prima karena ter-takedown juga. Dewa United kali ini menyisakan 1 orang, yaitu Uni yang belum terdeteksi, dan 6 tim tersisa, di mana Bigetron dan juga Bonafide menjadi 2 tim yang masih full dengan 4 orang. Ada Molly dilemparkan untuk membakar posisi dari Hands. RRQ masuk perlahan dari bagian bawah, namun Bigetron mempunyai view yang sangat-sangat clear dari bagian atas. Yes, dan ini dia Uni, 1 player tersisa untuk tim Dewa United. Nampaknya udah mulai mengamankan beberapa bangunan, dan lihat angle-nya sedang ngelok ke arah tim Genesis Dogma, dan bahkan Hands pun harus dipulangkan ke arah lobby. Tapi Bonafide 1 knockdown lagi kami dapatkan, tapi seorang Asa pun terdeteksi, hitmarknya dilihat, dan knockdown demi knockdown terjadi di match kita kali ini, KL Doge. Yuhai Bay menggunakan MG3 dengan kali 6. Sebuah on point shot tadi menuju ke arah bagian bawah, namun peperangan masih pecah. Genesis Dogma sudah berhasil untuk melakukan revive, namun Voldemort ter-take down dan pulang ke lobby di peringkat ke-6. Kali ini Satar akan menuju ke arah bagian kiri, tim yang sangat kuat memang. Genesis Dogma di Erangel sudah mendapatkan juga 9 elimination point kali ini. Yes, betul, dan akan semakin bertambah lagi karena lihat dari tim Bonafide pun nampaknya udah bisa menumbangkan 1 player dari tim Bigetron Red Alliance, tapi nampaknya Uni pun akan coba mencuri kesempatan untuk bisa nge-lock angle ke arah tim Bigetron juga. Dan lihat dari arah Zuxi akan coba nge-revive 1 rekan knockout, yaitu dari arah Ryzen. Ya betul sekali, namun kita lihat kali ini semakin ramai, semakin dekat antar tim. Udah mulai mendekat karena udah zona ke-6 juga. Ada pengamatan dilakukan oleh Fajar ke arah rumah jamur depan sana karena victim. Sebentar lagi pun harus mulai bergerak ke arah bagian depan. Smoke dikeluarkan, Uni sendirian di sana akan ke victim. Berhasil untuk mendobrak dari pertahanan Dewa United. Namun kali ini lihat dari victim masih bergerak, masih memanfaatkan zona, masih mengamati juga siapakah lawan-lawan yang harus take down terlebih dahulu. Dan Bigetron dengan knockdown tadi udah berhasil untuk melakukan revive dan kembali prima dengan 4 player pun juga Bonafide kali ini. Yes, betul, dan lihat rumah jamur yang ditempatin oleh Uni pun masuk dalam circle ini. Bisa jadi akan ada tabrakan dari tim-tim lain berusaha untuk nge-retake, tapi justru Fajar terkena beberapa hit damage yang mengakibatkan dirinya disproning. Tapi sementara itu Gunforce pun lihat menghujani peluru dengan M16 yang akan tim Bigetron, tapi ada counter spray juga dari arah Ryzen. Betul banget, dan bahkan Ryzen masih menembaki ke arah bagian jendela untuk bisa masuk ke arah bagian dalam sana. Dan benar kata Windy, tabrak gaming kah akan dilakukan. 2 player dari Bigetron berusaha untuk masuk ke arah bagian dalam dan touchdown dalam rumah jamur. Ini menjadi kekuatan bagi mereka untuk bertahan dan bahkan menjaga di bagian lantai 1. Namun ada nade dilemparkan oleh Genfos ke arah bagian depan, berusaha mendapatkan damage namun tidak on point. Ini benar-benar pecah. Genesis Dogma juga masih mengamuk, tembakan ke arah bagian kiri. Luxi pun juga. Ini fight terjadi di mana-mana, Windy. Yes, betul, dan splash damage-nya lihat Uni harus terkikis setengah HP damage-nya dan masih bisa bersembunyi di lantai bagian 2, di mana ada sharing cost check antara Bigetron dan juga Dewa United. Tapi victim lihat utility terus-terusan dilontarkan untuk bisa memborbardir pertahanan dari arah tim Bigetron. Tapi lihat Bonafide pun udah mulai masuk dalam jangkauan, udah cukup low juga 1 player dari Bonafide, di mana Nox udah mulai terlock juga posisinya untuk saat ini. Dan bahkan di bagian luarnya Yuhai pun terknock out, dan bahkan Ryzen lihat splash damage-nya cukup mengkikis
habis HP dari seorang Ryzen. Iya betul banget, dan lihat Luxi sedang melakukan sebuah revive, namun Uni di sana mendapatkan confirm elimination yang kedua. Karena Bonafide menjaga dari bagian high ground benar-benar on point untuk sementara waktu, namun Bonafide berusaha untuk maju juga tertembak, dan Uni justru terkena tembakan yang on point dari seorang Tuyol dari bagian bawah dan memulangkan Dewa United di peringkat kedua. But again Daybot pelan tapi pasti menuju dari bagian zona, ini bisa berbahaya bagi Bigetron Red Alliance karena belum terdeteksi gerakannya, sedangkan Bonafide dari bagian bawah juga masih banyak. Ada Nate di Cook, 2, 1, lempar dari Daybot karena bagian depan meletup di sana. Luxi ter-take down dan membuat Bigetron sepertinya lebih fokus untuk bertahan di bagian rumah jamur untuk sementara waktu, Windy. Yes betul, dan Luxi pun akan coba berangkat untuk bisa survive masuk ke area bagian rumah jamur untuk bisa di knockdown. Tapi Joshua malah lihat mata yang sangat tajam ditunjukkan dari arah Zuxi, berhasil bisa menekan satu player terakhir dari area tim Genesis Dogma. Double elimination point atau double digit elimination point sudah didapatkan oleh Bigetron. 3 tim tersisa, Bigetron Red Alliance, Bonafide dan juga Victim kali ini. Nate di Cook lempar ke bagian depan, Noox yang menjadi target di sana meletup dan tidak mendapatkan sebuah knockdown, hanya splash damage saja. Tembakan demi tembakan, ada hit mark yang masuk dari seorang Fajar. Bigetron kali ini lebih memilih untuk mengamati, menunggu fight dan bahkan menyebarkan playernya untuk mendapatkan vision yang luas. Lagi dan lagi dapat zona tidak berarti diam, tapi menyebar dan membuat vision yang lebih luas. Fajar ter-take down oleh Bonafide, 1 melawan 2 antara Victim dan juga Bonafide kali ini. Yes betul, sementara itu Tuyul pun akan coba ngelock angle karena tim Bigetron Red Alliance, dan begitu beraninya lihat Zuxi menggunakan M249 yang melihat keberadaan satu plate tim Bonafide, tapi justru ada counter spray juga yang coba dibangkitkan oleh seorang Tuyul, kena hit mark yang Zuxi, tapi Zuxi masih bisa survive. Zuxi ter-knock out juga dari arah seorang Tuyul, dan lihat dari arah Lani Highway come to the rescue, berhasil bisa mendapatkan sebuah knockdown, dan lihat lane setting dari Bonafide mampukah bertahan dong, akan coba diinjak, hit mark yang dicari, dan itu dia lihat Yuhai yang harus ter-knock out, tapi lihat ada backup dari seorang Ryzen menggunakan UMP yang akan dicari kelihatan. 1v1, Selain ke arah bagian kanan akan coba dicari, akan coba ditahan, dan lihat dari seorang Ryzen menggunakan UMP nya lihat, dan Luxi akan menjadi umpan nampaknya beatnya. Dan Luxi di belakang kedua dan bahkan Yuhai lihat satu persatu player dari Bigetron berperan sebagai umpan ke Eldoge. Betul, dan 1v1 masih berlangsung kali ini antara Ryzen dan juga Noox. Maju ke arah bagian depan karena Ryzen sudah melakukan sebuah perset, ada sebuah Empire terkena di sana, menembakkan bagian depan lagi, dan winner chicken dinner untuk Bigetron Red Alliance dengan 8, 12, 13 total elimination point. Kali ini bangkit dengan luar biasa. Wow, aku sampai speechless banget Kak untuk di game kita yang kedua di Erangel. Zona 5 ke atas, caster gak dikasih napas. Gak dikasih napas. Itu fight terus bergemuruh terjadi. Counter pick dilakukan. Betul. Mencari titik-titik yang bisa dimainkan. Dan akhirnya Bigetron lagi dan lagi. Ini